Baik. Nah, baik rekan-rekan semua, kita mulai saja perkuliahan kita saat ini, dan saya harapkan rekan-rekan bisa menyimak semuanya. Saya akan tampilkan screen sharing terkait video yang akan kita bahas. Sebelumnya, saya sudah mengirimkan ini dan mudah-mudahan Anda sudah mempelajarinya, tapi kita aktifkan lagi, mungkin teman-teman yang nggak punya kuota kemarin belum sempat menyaksikannya. Baik. Screen sharing terlebih dahulu. Oke. Ya. Apakah kelihatan screen sharingnya? Oke, screen sharingnya. Pak. Suaranya masuk? Suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Oke, saya kencengin. Apakah suaranya masuk? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Wait a moment. Wait a moment ya. Oke. Terdengar itu? Nggak ada, Pak. Belum. Belum terdengar? Belum, Pak. Oke. Hanya gambar saja ya? Iya, Pak. Oke, kalau gitu coba saya, kalau ke YouTube mudah-mudahan bisa masuk ya. Iya. Wait a moment. Iya. Oke. Oke, kita ulang ya. Kalau YouTube suaranya masuk ya? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya juga, Pak. Oh, nggak ada Nggak ada, suaranya? Pak. Patah-patah. Videonya patah-patah, Pak. Nggak ada suaranya. Videonya tidak ada suaranya? Oke. Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Pak. Baik. Biasanya harusnya ada ya. Oke, masih ada yang masuk. Memasuki era 5G menjanjikan jaringan internet super cepat dengan ragam teknologi futuristik. Kami merangkum sejauh mana jangkauan dan dampak yang ditimbulkan secara masif jaringan 5G. Mobil otonom, kota pintar, rumah yang sepenuhnya terhubung, robot. Inilah masa depan. Semua ini dukungan dari internet 5G. G memiliki arti generasi yang berarti generasi jaringan nirkabel selanjutnya. Dan kecepatannya akan semakin bertambah, 10 kali lebih cepat dibanding jaringan 4G pada ponsel Anda saat ini. Untuk mengunduh film 3 dimensi membutuhkan waktu 6 menit pada jaringan 4G.
Melalui 5G, hanya dibutuhkan waktu 30 detik. Namun jaringan 5G lebih dari teknologi mengunduh super cepat, melainkan konektivitas, yakni Internet of Things. Seperti sensor, termostat, mobil, robot. Saat ini jaringan 4G tidak cukup memiliki konsumsi transfer data atau bandwidth di ragam perangkat. Namun 5G dapat melakukannya. Itulah mengapa permainan akan berubah. Bayangkan, mobil otonom kini mampu berkomunikasi dengan lampu lalu lintas dan mobil lainnya. Atau operasi bedah menggunakan perangkat virtual reality dan sarung tangan khusus. Hingga kendali operasi dengan pasien dari jarak jauh. Jaringan 5G memungkinkan hal tersebut. Lantas, kapan? Industri jaringan nirkabel diperkirakan berkembang pesat pada 2020. 4 operator Amerika Serikat telah menguji coba teknologi ini. Perusahaan pembuat chip komputer sedang membuat prosesor dan radio untuk komunikasi 5G, dan perusahaan perangkat jaringan mempersiapkan penyokong utamanya. Namun masa depan tidaklah murah. Sinyal 5G sangatlah kuat, namun jangkauannya tidak cukup jauh. Untuk membuatnya bekerja, membutuhkan ribuan menara komunikasi ponsel, bahkan jutaan. Tapi coba Anda bayangkan, tiap tiang lampu di jalanan di luar gedung, bahkan di tiap kamar di rumah Anda tertanam pemancar 5G. Total perkiraan biaya yang dibutuhkan negara Amerika mencapai 300 miliar dolar AS. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Halo, dengar suara saya? Tadi sudah, Udah, Pak. oke. Enggak, Pak. Tadi sudah mendengarkan ya videonya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Sudah, Pak. Berikutnya saya akan screen sharing satu lagi. Iya, terkait yang lainnya. Oke. Oke, teman-teman. Bentar ya. Apa jadi lambat? Oke. Oke, satu lagi kita akan menyaksikan ya. Sweden menambah daftar negara yang menolak bekerja sama. Dengan China untuk pembangunan jaringan 5G. Sebelumnya sudah banyak negara yang menolak, meskipun bisa dibilang teknologi 5G China ini yang paling mantap di dunia. Apa alasan penolakan 5G China? Selengkapnya akan saya paparkan dalam 5G China ditolak dunia. Kita langsung lihat slide yang pertama. Pasca Amerika Serikat menuduh China menggunakan teknologinya untuk memata-matai negara lain, dampak pada jaringan 5G China sepertinya tidak pernah berakhir. Meskipun tidak ada bukti faktual, tapi efeknya sudah jelas terasa bagi China. Beberapa negara di Eropa, Inggris, Australia, dan Selandia Baru sudah terlebih dulu menolak menggunakan perusahaan China untuk pembangunan jaringan 5G di negara mereka masing-masing. Setelah itu, semakin banyak yang menolak atau mungkin yang hampir menolak. Kita bisa lihat di peta dalam slide ini, warna merah ini memperlihatkan negara yang menolak dan oranye yang memperlihatkan hampir akan menolak dan kuning tidak mau menolak, sedangkan hijau yang sudah menerima. Dan daftar di sebelah sana ini adalah daftar negara-negara yang sudah menolak 5G China. Jadi bisa kita lihat di dalam peta
5G China, yaitu mungkin ini tidak terlalu terlihat di sini ya, tapi Thailand, Filipina, Korea Selatan ini masih mau bekerja sama. Dan kalau di Maps ini kita bisa lihat ini ada Afrika Selatan juga begitu ya, dan ada Uni Emirat Arab dan juga ada Turki. Bahkan sudah launching kerjasama dengan Huawei 5G. Nah di Indonesia sendiri memang memiliki hubungan yang baik dengan China. Tapi hingga sekarang belum juga masuk jaringan 5G karena beberapa kendala, salah satunya terkait dengan infrastruktur. Jadi pemerintah tidak ingin mengulang kesalahan seperti saat membangun 4G yang membuat kecepatan 4G dirasakan kurang maksimal oleh penggunanya sekarang. Tapi bukan berarti Indonesia menolak teknologi 5G China seperti mayoritas negara-negara di dunia. Memang ini merupakan tantangan besar bagi China atas tuduhan yang diberikan Amerika Serikat. China sendiri berkali-kali sudah membantah tuduhan tersebut dan memberikan bukti-bukti pendukung. Tapi tetap saja mayoritas yang menolak memberikan beberapa alasan yang kurang lebih sama saja. Apa alasannya? Kita cek slide berikutnya. Jadi ada beberapa alasan yang membuat 5G China ditolak. Pertama, karena dianggap mengancam keamanan data nasional sebuah negara. Dengan teknologi yang super, 5G China dianggap merupakan alat bagi pemerintah China untuk memata-matai negara lain. Lalu yang kedua, karena memilih pemasok 5G dari negara lain. Salah satu contohnya yang terakhir ini baru memblokir Huawei dan ZTE Corp dalam jaringan 5G yaitu Swedia. Swedia jelas lebih memilih Ericsson, produk dalam negerinya yang juga menjadi kompetitor terbesar Huawei. Meskipun sebenarnya dari banyak sisi 5G China jelas lebih unggul. Lalu juga karena ada hubungan kental dengan Amerika Serikat. Mungkin lebih tepatnya Amerika Serikat meminta negara rekanannya untuk memblokir jaringan 5G China. Salah satunya yang dilakukan pada Brasil. Amerika Serikat menawarkan pembiayaan pada Brasil untuk membuat Brasil memblokir jaringan 5G dari China. Jadi ya bisa kita lihat juga ya, negara yang dekat dengan Amerika Serikat ya bisa dibilang juga akan melakukan hal yang sama. Akhirnya seperti Inggris, Australia, sampai Jepang. Memang ditolaknya 5G China di seluruh dunia ini sebagian besar disebabkan karena Amerika Serikat. Kita akan cek slide berikutnya. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump selalu menuduh Huawei sebagai mata-mata pemerintah China dengan jaringan 5G. Padahal ini adalah sebuah ketidakberdayaan karena secara kualitas Amerika Serikat kalah telak dari China. Kalau dilihat dari teknologi, grup telekomunikasi dari Amerika Serikat seperti AT&T dan Horizon bahkan bukan rival bagi Huawei. Grup telekomunikasi dari Eropa seperti Ericsson dan Nokia ini masih bisa disebut rival. Nah, grup telco AS ini sepertinya ketinggalan satu generasi teknologi ketika China meluncurkan 5G. Dulu memang grup AS ini dominan di dunia, tapi jelas masa-masa itu sudah berakhir. Ini salah satu alasan yang membuat Amerika Serikat kewalahan dan akhirnya memutuskan untuk melakukan cara-cara agar bisa membuat negara lain juga mengikuti jejaknya memblokir 5G China. Tidak dapat dipungkiri, jaringan 5G China ini memiliki keunggulan dibandingkan rivalnya seperti Ericsson dan Nokia. Apa saja keunggulannya? Kita cek slide berikutnya. China bukanlah negara pertama yang meluncurkan 5G, ini sudah jelas ya, sebelumnya sudah ada Korea Selatan, bahkan Amerika Serikat dan Inggris. Tapi tidak dapat dipungkiri, koneksi 5G China adalah yang tercepat. Ini menjadi kelebihan pertama 5G China. South China Morning Post menyebut kecepatan download 5G ini bisa tembus 1.300 Mbps dengan rata-rata 1.000 Mbps. Kecepatan berfluktuasi saat sinyal berpindah-pindah ke beberapa BTS. Ini paling rendahnya 800 Mbps. Ini artinya ini 10 kali lipat dibandingkan dengan koneksi 4G saat ini. Ini membuat China unggul di bidang teknologi. Selain kecepatan, juga dari jeda waktu yang dibutuhkan dalam pengantaran paket data dari pengirim ke penerima. Nantinya akan sangat mempengaruhi pengiriman data. Jadi bayangkan betapa real time teknologi ini. Kalau Anda streaming, tidak perlu ada buffering. Kalau Anda perlu webinar, tidak perlu ada delay, begitu ya. Nah, berikutnya yang menjadi kelebihan 5G China adalah teknologi yang fleksibel yang dibutuhkan oleh semua sektor. Kita sebut aja yang pertama mungkin sektor transportasi. Bisa mengoperasikan kendaraan dari jarak jauh, bahkan bisa memungkinkan adanya mobil otonom yang berinteraksi satu sama lain. Jadi kalau macet pun tidak ada lagi alasan capek mengemudi. Lalu di bidang kesehatan begitu ya. Ini maksudnya kesehatan. Nah, ini sudah terbukti di 8 Januari lalu ada ahli bedah di Fujian, China yang bisa mengangkat hati hewan dengan lengan robotik dengan jarak 32 mil dari lokasi operasi. Lalu berikutnya di bidang konstruksi. Nah, di bidang konstruksi ini bisa mengoperasikan alat berat ke tempat-tempat yang berbahaya dan keselamatan pekerja akhirnya bisa jadi lebih terjamin. Lalu berikutnya di bidang hiburan. Nah, ini film dan musik. Nonton konser virtual bisa lebih lancar.
gamers bisa semuanya menggunakan augmented reality dan juga virtual reality. Lalu berikutnya untuk industri retail begitu. Ini bisa memanfaatkan pelayanan customer yang lebih serius lagi dan juga pembangunan smart home atau smart city bisa lebih efisien. Sampai di bidang agrikultur ini bisa Anda bayangkan petani bisa tinggal di rumah dan menyemprotkan pestisida ke ladang menggunakan drone saja. Nah, mendengar semua manfaat ini, mungkin timbul pertanyaan apakah ini artinya lapangan kerja manusia bakal tergerus? Tapi ternyata tidak juga, bukan tergerus tapi beralih fungsi. Di saat yang sama, kehadiran jaringan 5G ini justru malah menciptakan lapangan kerja baru. Salah satu contohnya yang paling gampang adalah pembuat konten. Ini sudah mulai terasa sekarang ya. Semakin banyak pembuat konten yang mengasah kreativitas karena banyaknya sosial media. Bahkan menurut studi dari ITB, Institut Teknologi Bandung, implementasi 5G di Indonesia ini bisa menciptakan 4,6 juta hingga 5,1 juta peluang kerja terkait 5G dan meningkatkan produktivitas per kapita sebesar 9 hingga 11 juta rupiah dalam periode yang sama. Berikutnya juga mengurangi dominasi Amerika Serikat dengan memenangkan perlombaan 5G. Maka China menciptakan ekosistem internet yang baru dan menggeser Amerika Serikat sebagai dominator teknologi dunia. Nah, inilah sebenarnya yang ditakuti Amerika Serikat karena mengancam posisi mereka. AS disebut sangat tertinggal dari China, mulai dari legislatif, alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan inovasi teknologi kalau dibandingkan dengan China. Lalu apakah pemilihan presiden baru di AS nantinya dapat mengubah sistem teknologi dan memperbaiki kerjasama teknologi antara Amerika Serikat dan China? Kalau sampai ini terjadi, artinya akan ada peta baru lagi dalam kemajuan 5G di dunia. Kita tunggu nanti. Baik. Teman-teman sudah nonton ya? Tadi sudah menyaksikan? Sudah ngelihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, jadi kita di sini berdiskusi terkait 5G dan 5G ini adalah menandakan perkembangan nanti ke ranah 5.0. Baik, rekan-rekan semua, pertanyaan pertama sebenarnya adalah bagaimana nanti Anda menyikapi 5G ini dan bagaimana ke depannya rekan-rekan semua akan menghadapi pekerjaan yang semuanya serba teknologikal. Itu kata kunci pertama ya. Silakan, saya ingin berdiskusi dengan teman-teman semua. Bagaimana nanti ke depan gitu ya, Anda menghadapi perkembangan ini. Dan apa kesulitan Anda di yang 4G sekarang gitu aja. Jadi apa kesulitan 4G sekarang, kemudian bagaimana menghadapi 5G ke depan. Baik, silakan. Saya akan mulai dari kelas yang TMD Rabu terlebih dahulu. TMD Rabu, ada TMD Rabu di sini? Dari TMD Rabu itu Farah Laila ya? TMD Rabu. Baik. Saya Kamis, Pak. Oh, sorry, Kamis. Baik. Oke. Baik. Silakan dari baik yang TMD Rabu atau TMD Kamis, kita berdiskusi sama-sama menghadapi teknologi 5G ini. Saya mulai mungkin dari Nada Ika Pertiwi. Nada Ika Pertiwi. Ya, Pak, menurut saya kalau adanya 5G itu ya akan lebih cepat pasti internetnya, mengaksesnya. Oke, baik. Terus tadi yang saya simak di videonya kan jadi pekerjaan manusia lama-kelamaan tergantikan oleh robot gitu-gitu ya, Pak? Ya. Menurut saya sih bagus. Tapi jadi orang, kita sebagai manusia, jadi kita harus belajar tentang teknologi lebih giat lagi, lebih rajin lagi biar bisa
biar bisa nyimbangin sama teknologi yang baru-baru gitu, Pak. Baik. Oke, Nada. Makasih, Pak. Nada sudah ada persiapan belum untuk menghadapi itu nanti ke depan gitu loh? Kamu kan sekarang semester 3 ya? Semester 3, iya. Semester 3 artinya 3 tahun lagi, atau 2 tahun lagi ya? 2 tahun Iya. itu almost semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, ya 7, 8 nanti di 2 tahun ke depan Anda sudah mungkin 5G sudah hadir gitu ya. Karena 5G itu di 2021 itu kita sudah ready. Waktu itu kan saya ada kirim 3 video ya. Selain 2 video Iya. ini, ada 1 video lagi sebenarnya Indonesia sudah ready untuk 5G. Tapi nunggu dulu nih. Nunggu infrastruktur, nunggu segala macam yang udah dan mungkin 5G-nya baru sifatnya baru yang sisi teknologi, masih belum sisi kesehatan, masih belum sisi transportasi. Nah, nanti Nada sudah prepare nggak? Kamu lulus, what do you wanna be? Gitu. Kalau saya siap nggak siap harus siap, Pak. Ya, betul. Karena kan mau gimana pun kan kita juga pengen maju ya, Pak ya, sebagai manusia juga dengan teknologi yang baru. Yeah. Jadinya ya prepare sendiri ya harus siap, Pak. Oke, kesiapannya dengan apa gitu? Dengan apa ya? Ya dengan bantuin dong. Oke, baik. Terima kasih Nada Ika Pertiwi. Pak. Maaf ya, Pak. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan atau juga ke depan nanti apa saja yang harus Anda persiapkan gitu depannya. Jihan Universitas apa nih? Universitas Bayangkara. Silakan. Nah, ini Pak, ini pendapat saya aja ya Pak. Jadi kan di 4.0 kan Indonesia itu kekurangan sumber daya manusianya itu masih kekurangan akan pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sedangkan di 5.0 kita itu dihadapkan dengan teknologi yang canggih gitu, maksudnya yang udah mengandalkan teknologi robot, terus udah internet tuh udah di ituan kita gitu, udah jadi suatu teman baik kita lah nantinya. Nah itu tantangannya yang beratnya sih di pengetahuan teknologinya Pak, jadi kita harus lebih kreatif sama inovasi gitu Pak. Oke, baik. Thank you, Jihan. Rekan-rekan semua, saya kasih gambaran tadi bahwa teknologi 5G akan hadir di 2021. Kita akan ready untuk itu, gitu ya. Kita akan ready untuk itu, meskipun kita banyak hal gitu ya, banyak hal yang kita harus benahi, terlebih terkait kasus COVID ini, gitu ya. COVID ini amat sangat membuat ekonomi kita turun gitu ya. Dan kita sudah minus sebenarnya, kita sudah minus. Hanya sisi-sisi tertentu saja kita masih kuat gitu. Tapi apakah itu akan menurunkan kita kita tidak mengikuti 5G tersebut? Kita pasti tetap akan mengikuti itu. Nah, ini yang menjadi PR-nya. Dan nanti ke depannya gitu ya. Nanti ke depannya perusahaan-perusahaan baru akan muncul, semuanya beralih fungsi gitu ya. Tetapi saya cuma kasih gambaran bahwa semua perusahaan itu hanya kecil saja.
bukan perusahaan yang padat karya. Jadi kalau Anda misalnya tinggal di Bekasi, Anda berpikir, oke, lulus sekolah SMA misalnya, untung Anda sudah kuliah ya, yang masih berpikiran SMA, kemudian gue bisa kerja di pabrik, kemudian di pabrik gue bisa dapat duit, selesai sudah pikiran itu gitu ya. Karena nanti semakin ke sini pabrik semakin robotik gitu ya. Dia hanya memperkerjakan karyawan khusus misalnya yang kemasan atau apa gitu ya. Kecuali pabrik-pabrik tertentu mungkin yang masih membutuhkan padat karya. Hanya saya kasih gambaran di Sukabumi saja, di Aqua itu ya, yang memproduksi Aqua, pekerja-kerja yang apa sih namanya, yang dibutuhkan, yang karyawan itu hanya untuk pengemasan gitu ya. Sementara proses kebersihan, kejernihan itu semuanya mereka sudah pakai robot sudah dari lama gitu ya. Dan jadi itu hanya karyawan di sana hanya untuk distribusi dan memastikan kemasan itu baik gitu. Jadi cuma itu aja kerjanya. Jadi teman-teman semua, nanti padat karya akan hilang gitu ya. Bukan akan hilang, akan beralih fungsi gitu. Kemudian fungsi manusia digantikan dengan robot. Sementara kita semua akan menghadapi perusahaan-perusahaan yang kecil gitu ya, tetapi global. Oke, pahami ya? Kecil tetapi global. Misalkan kecil itu hanya karyawannya 50 sampai 100 orang. Jadi hanya ratusan orang gitu ya. Hanya ratusan orang. Bahkan ada yang cuma puluhan sampai 100 gitu ya. Tetapi dia mengglobal. Mengglobal itu ada di mana-mana. Jadi kalau dibilang banyak perusahaan nanti buka, iya. Tapi perusahaan itu mengglobal kemana-mana. Nah, lalu bagaimana kita untuk mengantisipasinya? Tingkatkan kompetensi gitu ya. Dan perbanyak dari sekarang, rekan-rekan semua, sertifikat kompetensi. Ya, saya kasih tahu nih, sertifikat kompetensi. Anda lulus jangan hanya mengandalkan ijazah saja, ijazah S1, tetapi Anda memerlukan ijazah kompetensi. Nah, cari yang ranah-ranahnya untuk bisa pengembangan teknologi gitu ya. Ijazah-ijazah yang pengembangan teknologi dan pastinya itu sejalur dengan ilmu komunikasinya Anda. Gitu ya, sejalur dengan ilmu komunikasinya Anda. Saya memiliki sertifikat kompetensi sebagai penulis naskah kalau saya. Scriptwriter untuk multimedia. Tetapi teman-teman semua, apakah itu masih nanti penting ke depannya? Masih gitu, karena semuanya serba high-tech teknologi dan itu membutuhkan kemampuan tulisan dan narasi. Gitu, itu salah satu contohnya. Gitu ya. Tetapi Pak, kalau misalnya sertifikat presenting atau apa, until 10 tahun mungkin kita masih membutuhkan seorang presenter yang berbakat, tapi kita nggak tahu nanti presenter apakah pakai hologram gitu ya, pakai AI gitu ya, karena beberapa televisi di China atau di mana mereka sudah menggunakan hologram. Jadi nanti kalau misalnya kita nonton Mata Najwa, Najwanya itu masih ada sampai kapanpun gitu ya, dia menggunakan hologram. Semuanya sudah dibentuk sedemikian rupa, voice-nya sudah di-record gitu ya, gaya-gayanya Najwa misalnya sudah di-record dan segala macamnya gitu ya. Semuanya adalah hasil rekaman gitu ya. Dan AI mampu mengkombinasikan itu sehingga punya presenter khusus gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda memiliki sertifikat, misalnya sertifikat presenting gitu ya, nanti Anda kembangkan lagi bagaimana presenting untuk teknologi presentingnya gitu. Jadi ke depan ini Anda harus bisa mulai membuat roadmap arah Anda untuk kalian bisa lulus itu memiliki kemampuan apa. Itu satu gitu ya. Jadi kompetensi. Jadi kembangkan kompetensinya, skill ini menjadi penting gitu ya. Atau knowledge Anda yang besar sehingga Anda bisa for example kayak dosen gitu ya. Dia harus knowledge-nya, pengetahuannya terus dikembangkan gitu ya. Tapi kalau sebagai praktisi, skill-nya yang harus dikembangkan. Jadi kan kayak gitu. Nah, yang kedua, saya berharap kenapa ini saya gabungkan Anda semua gitu ya, supaya bisa terjadi berpikir untuk entrepreneur.
gitu. Saya berharap satu angkatan Anda ini, gitu ya, sudah berpikir bagaimana membentuk sebuah usaha-usaha yang kecil dari sekarang. Dan jangan ragu, katakanlah kalian punya 100.000 kali di sini ada total 96, ada berapa juta itu? Gitu. 100.000 kali 96 Anda bisa membuat sebuah perusahaan kecil, gitu ya, perusahaan kecil. Dari angka 100.000 Anda menginvest. Nah, tinggal siapa yang mampu menjadi pimpinan di situ, mampu mengelola, mampu itu. Kemudian Anda pikirkan bahwa ini adalah oke, kita lulusan dari Universitas Bhayangkara, kita mau membentuk apa, targetkan itu, gitu. Dan nanti Anda bisa mengikuti perkembangan teknologi terkini, gitu ya. Apabila memang Anda sudah memiliki perusahaan-perusahaan itu, jangan khawatir. Proses untuk pengurusan dan segala macamnya itu mudah, sebuah perusahaan, tetapi targetnya apa? Ini kita harus pikirkan targetnya apa. Kemudian bagaimana menyesuaikannya. Gitu. Jadi mulai saya mengajak Anda untuk bisa investasi, gitu ya. Saya pribadi telat, gitu. Nah, saya berharap yang mahasiswa saya sudah berpikir dari sekarang. Oke, saya melihat ini dari mahasiswa-mahasiswa saya justru yang dulu saya ngajar di komunitas Chinese dan mereka memang sudah berusaha. Dia sudah berusaha dari awal gitu. Tapi belum ada memang, masih sifatnya masih sistem UKM. Nah, saya berharap Anda semua sudah bisa membentuk misalnya CV atau apa. Jadi harapan saya digabungkan ini supaya kita bisa sama-sama memikirkan what's the next ya, what's the next. Dan itu anak-anak sekarang itu cara berpikirnya itu luar biasa gitu. Artinya sesuatu yang nggak bisa dibayangkan. Membuat konten juga luar biasa gitu. Konten-konten apa sih namanya? Yang anak-anak sekarang itu di luar dari kalau dibilang secara itu nggak bagus ya, misalnya secara sinematik nggak bagus, secara itu nggak bagus, tapi berbeda gitu. Berbeda itu terkadang lebih baik ketimbang lebih bagus. Gitu ya. Jadi create the thing. Saya cuma bisa membuat lebih bagus, masih kurang dalam membuat yang berbeda. Nah, ketika Anda bersatu seperti ini, saya yakin Anda memiliki sesuatu yang berbeda untuk kalian kembangkan nanti ke depannya. Itu dia. Ya, teman-teman semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman menghadapi 5G dan juga serbuan itu. Yang sebenarnya yang saya pengen pahami sebenarnya adalah, saya bukan dosen wali sebenarnya, tapi pengen tahu arah kalian mau kemana gitu. Supaya Anda bisa tahu. Mudah-mudahan kalian juga bisa berkomunikasi dengan dosen wali Anda, atau dosen wali itu apa ya? Penasehat akademik gitu ya. Nasihat akademik, saya mau ke ini, apa yang harus saya kembangkan gitu. Jadi sering-sering berkomunikasi dengan dosen wali kayak gitu. Nasihat akademik gitu ya. Apa yang harus saya kembangkan? Sertifikasi apa yang harus bisa saya dapatkan untuk saya meraih ini? Itu sudah mulai di roadmap dari sama rekan-rekan dari sekarang gitu ya. Roadmap-nya apa, maunya kemana, itu sudah lanjut. Jadi sudah bukan lagi Anda dicekoki oleh dosen. Oke, dosen memang ngajarin mata kuliah ini gitu ya. Kata kuncinya sebenarnya gampang. Anda mempelajari pengantar ilmu komunikasi, semua komunikasi sudah dapat dikatakan Anda bisa memahami itu gitu. Tinggal kembangkannya itu dari mana? Anda sering ikut seminar gitu. Anda sering ikut seminar, di situ Anda bisa berkembang ketimbang ngedengerin dosen. Karena dosen ya ada yang nggak enak, kayak saya ini kan bete kan gitu. Mungkin Anda dengerin saya bete, tapi bisa juga Anda bisa ngedengerin yang lain, itu bisa lebih asik gitu. Atau bahkan misalnya yang berbicara praktisi kemudian masih muda gitu. Masih muda. Oke, sekarang dari rekan-rekan semua, apakah ada pertanyaan atau tidak terkait 5G ke depannya? Dan apa sih yang Anda nanti ke depan ingin targetkan gitu? Itu yang penting.
Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, Fandi silakan. Eh, kan di zaman sekarang kan teknologi makin maju ya, Pak. Ya. Terus suatu hal itu pasti dibentuk ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, terus kalau dari terbentuknya jaringan 5G ini, apa sih Pak dampak negatifnya? Dampak terbesar dari dampak negatifnya itu, kalau dampak positif kan kita tahu ya, pasti itu buat kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Kalau dampak negatifnya itu apa sih Pak? Oke, baik. Dampak negatif yang paling pertama orang pikirkan itu adalah dampak negatif terkait lingkungan, gitu. Bagaimana teknologi ini nanti berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Itu sebenarnya yang isu yang paling besar banget, dan itu sudah dari lama ya, dari 2 tahun sebelumnya gitu ya, udah dipikirkan kalau ini akan berdampak pada isu lingkungan dan kesehatan. Lingkungan itu artinya apa? Bagaimana lingkungan ini tidak hanya aspek ini ya, tapi ada juga aspek sosialnya gitu. Misalnya orang sudah tidak lagi berkomunikasi jarak dekat, lebih mengandalkan jarak jauh gitu ya. Kemudian sudah tidak ada lagi yang memikirkan bagaimana tanaman itu dirawat dan segala macam. Dia sudah karena teknologinya sudah AI sudah memikirkan sejauh seperti apa robot itu yang bergerak gitu. Jadi sehingga terkadang kalau robot yang mengerjakan robot itu kan tidak akan menjadi berbeda ketimbang dikerjakan sama orang gitu. Itu lingkungan. Berikutnya yang gede Dek. Oke, berikutnya yang paling dipikirkan lagi adalah kesehatan. Bagaimana teknologi itu berdampak kesehatan, apakah dengan gelombang-gelombang yang hadir di dalam teknologi 5G itu akan membuat kesehatan itu tidak baik atau semakin berbahaya gitu kepada kesehatan kita. Pada dasarnya gini, semua itu teknologi itu pasti awalnya itu tidak dirancang dengan yang purely dipikirkan sosialnya itu dan segala macam. Itu terpikirkan tapi tidak semuanya gitu. Makanya pasti ada miss-miss-nya gitu ya. Pasti ada miss-miss-nya, tetapi setiap teknologi itu ada update-nya gitu ya. Ada perkembangannya gitu ya. Misalnya kayak kita sekarang pakai HP Android-nya naik terus dari A ke, karena kebutuhan manusia itu naik, atau ada beberapa masalah yang belum ada di teknologi sebelumnya gitu ya. Kemudian baru diupdate. Nah, update inilah yang akan menutup kekurangan-kekurangan tersebut gitu. Jadi kita juga mahasiswa nanti harus melihat bagaimana teknologi ini hadir, kemudian bisa kita lakukan penelitian untuk dampak-dampak yang belum adanya gitu. Dampak-dampak yang masih bermasalah ke A, ke B, atau ke C misalnya. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan penelitian, kemudian bisa menjadi pengembangan untuk update teknologi berikutnya. Jadi kayak gitu. Seperti itu, Fandi. Iya Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Kalau untuk Indonesia, seberapa pentingkah sih Pak jaringan 5G itu sendiri? Sedangkan di Indonesia sendiri 4G itu aja belum kualitasnya itu masih belum sebanding dengan negara-negara lain gitu Pak. Oke. Sebenarnya kalau saya bandingkan dengan negara tetangga sih 4G kita lebih baik ketimbang negara tetangga ya. Yang disebutnya negeri jiran. For me itu ya, for me ya. Kemudian beberapa aspek-aspek kita memiliki gini, kreativitas Indonesia itu luar biasa ketimbang kreativitas di negara-negara lain tuh. Gitu. Kita misalnya nasi itu katakanlah kita ada nasi
nasi itu bisa berubah-ubah tuh, ada nasi jadi bubur, ada nasi bakar, ada nasi uduk, ada nasi jadi Nasi dari goreng. nasi goreng gitu. Banyak lagi, ada nasi rames, nasi apa segala macam. Itu nasi aja bisa dikembangkan dengan banyak hal gitu loh. Dan rasanya beda-beda. Bahkan rasa nasi goreng di A dengan nasi goreng di B itu beda juga. Jadi itu yang membuat kita terkadang jauh lebih ini. Teknologinya mungkin misalnya di sono platformnya lebih baik, bandwidth-nya lebih baik misalnya di negara tetangga. Tetapi di kita kreativitas itu yang membuat itu semakin bervariasi gitu Andi gitu. Nah itu kita memiliki kekuatan di situ tuh, sehingga teknologi kita selalu selalu bisa berkembang gitu ya. Nah PR-nya di Indonesia ini sebenarnya kita tuh bukan bermasalah pada sosial ekonomi gitu. Sosial budaya kita sudah aman sebenarnya. Sosial budaya agama kita udah aman sebenarnya. Cuma kalau pas politik, itu sosial budaya itu dihajar, sosial budaya agama itu dihajar. Nah, padahal permasalahan kita adalah sosioekonomi. Ekonomi kita banyak yang tidak merata gitu ya. Tetapi pola konsumsi kita itu amat tinggi. Misalnya orang tukang sayur aja handphonenya Android, malah ada yang Apple. Can you imagine tuh? Malah ada yang Apple tuh handphonenya tuh, gitu. Tingkat konsumsi kita tinggi dan kebutuhan kita tinggi, makanya update kita juga sering gitu ya. Grab di luar negeri hanya mobil gitu, di kita ada motor gitu lah. Dan nanti saya punya mahasiswa sedang melakukan penelitian, akan bekerja sama dengan Gojek atau Grab gitu. Dia mau pengelolaan sampah melalui Gojek atau Grab. Can you imagine that? Jadi ada Go Massage, ada Go itu, nanti ada Go Sampah tuh. Saya nggak tahu nanti apakah bisa berkembang itu atau tidak gitu. Go Sampah, karena sejauh ini pengelolaan sampah itu ujung-ujungnya itu sampah itu yang udah dipilah-pilah misalnya, tapi ujung-ujungnya dicampur lagi gitu. Nah, apakah nanti ada Grab Sampah atau Go Sampah nanti ke depannya itu. Indonesia memiliki kekurangan, tapi dalam satu sisi memiliki kelebihan dari kreativitas. Karena kebutuhan orang Indonesia ini banyak sekali, dan banyaknya lebih sering ingin dimanjakan gitu. Otomatis teknologinya selalu berkembang. Penelitian di Indonesia terkait teknologi, terkait sosial teknologi itu selalu ada gitu. Jadi di situ sih, Andi. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Teman-teman semua ada yang mau berpartisipasi terkait pertanyaan Fandi, atau dari jawaban saya mungkin ada yang masih kurang gitu, yang menurut kalian masih belum terpuaskan gitu. Silakan berkomentar, karena ruang ini ruang diskusi ya. Saya lebih senang diskusi gitu ketimbang ngasih materi gitu. Dan studi kasus gitu ya. Pak. Oh ya, Rafli. Ananda. Iya. Itu 5G sendiri di Indonesia tuh ada pro kontranya sih, Pak? Pro kontra? Iya. Oke. Pro kontra itu sebenarnya kalau saya lihat tidak terlalu banyak yang kontra gitu, tetapi aktivis-aktivis lingkungan dan aktivis kesehatan itu yang aktivis sosial juga mempertanyakan fasilitas infrastruktur ke daerah-daerah, apakah sudah menjamur atau tidak, karena itu yang dipertanyakan gitu kalau untuk aktivis sosial. Kemudian bagaimanapun teknologi itu kalau ada istilah itu teknologi drive cultures gitu ya. Teknologi itu bisa mengubah budaya. Nah, ini yang dikhawatirkan, karena lingkungan nanti berubah gitu ya.
aspek sosial juga bergeser gitu ya. Kemudian what again? Aduh, ini banyak iklan sekali. Kemudian ya aspek lingkungan, budaya dan sosial itu akan nanti berubah tuh. Dia akan menyesuaikan itu. Kayak sekarang mungkin orang udah banyak nggak nonton TV gitu, mulai beralih ke nontonnya medsos gitu. Yang paling kuat sekarang YouTube. Tapi nggak tahu nanti ada saingannya atau nggak YouTube itu. Soalnya YouTube nanti ada pesaingannya, GreenTube gitu ya. Soal jangan RedTube aja, itu beda cerita. Nah, itu Oke. Ya, jadi rekan-rekan semua, apakah masih pro kontra? Kontranya tidak terlalu tinggi yang saya lihat gitu ya, saya amati gitu. Cuma PR-nya adalah bagaimana infrastruktur teknologinya itu bisa merata gitu ya. Kemudian bagaimana lingkungan kita bisa beradaptasi tapi tidak meninggalkan budayanya. Itu yang sedang dipikirkan gitu. Makanya saya rasa Indonesia itu akan mengadaptasi teknologi itu pelan-pelan gitu. Jadi tidak langsung. Misalnya di ranah teknologi komunikasi terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam teknologi kesehatan, kemudian masuk lagi ke dalam teknologi hal-hal yang lain gitu ya. Yang mulai pelan-pelan jadi kayak gitu. Jadi nggak langsung diadopsi langsung. Karena nanti akan berimbas juga kepada ekonomi gitu ya. Misalnya dokter gitu ya, yang tadinya dia bisa ngebedah orang, kemudian tiba-tiba nggak ngebedah lagi, ntar dia dapat gaji dari misal gitu. Walaupun sebenarnya masih butuh tenaga misal itu syaratnya. Oke, itu jawaban saya. Teman-teman semua ada yang ingin juga memberikan tanggapan, silakan. Oke Pak, makasih. Iya. Pak, saya mau tanya tentang 5G ini, Pak. Oke, Rafli, silakan. Waktu tahun 2018 kan saya pernah baca artikel ya Pak, kalau 5G itu berbahaya bagi makhluk-makhluk hidup kayak hewan gitu. Kayak pernah ada yang mati gitu, itu bener nggak Pak? Kayak burung-burung gitu terkena dampaknya dari frekuensi 5G. Oke. Bacaan kamu lebih dulu dari saya sebenarnya, Rafli. Saya pribadi sebenarnya belum membaca hal itu gitu ya. Tapi saya selalu meyakinkan gini, Raf. Teknologi itu pasti awalnya itu ada sisi yang dirugikan gitu. Ada sisi yang dirugikan. Dan kalau hal itu memang terjadi kepada hewan-hewan, mungkin saja pada saat itu. Makanya belum diluncurkan hingga sekarang gitu. Nah, nanti prediksi saya dari 2021 ini sudah mulai nih bagaimana COVID ini clear dulu gitu ya. 2021 itu ini di belahan dunia ini udah mulai gitu ya. Udah mulai gitu ya. Sekarang aja mobil tanpa awak aja sudah ada kan gitu ya. Jadi kalau Anda berprofesi sebagai driver Gojek atau driver Grab, sekarang Anda mungkin bisa aman, tapi 5 sampai 10 tahun ke depan you have to think it again. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang berprofesi itu. Karena saya waktu itu punya mahasiswa, dia mengorbankan pekerjaan utamanya pada saat itu, kemudian dia beralih sebagai the driver gitu ya. Saya kasih gambaran bahwa kalau yang dikejar fulus, pasti Anda memang akan ke arah itu. Tapi kalau yang Anda kejar adalah nanti survive Anda di masa depan, Anda akan berpikir lagi untuk menjadi driver gitu. Karena nanti ke depan kita bisa melihat nanti, sekarang kita sudah adanya kereta tanpa awak ya, kereta what do you call it, MRT. MRT itu tanpa awak. Nanti kita mungkin bisa menggunakan kereta yang tanpa awak lagi gitu. Kereta. Itu baru MRT, nanti kereta komuter lain tanpa awak gitu. Lalu bagaimana masinis posisinya gitu.
I don't think so nanti ke depan apakah mulai dari 2021 atau ke depan apakah nanti ada rekrutan baru terkait masinis? I don't think so. Saya rasa enggak. Gitu. Jadi bersiap-siap aja gitu. Berikutnya yang sebagai tenaga-tenaga servis misalnya security atau apa misalnya. Itu pun nanti ke depannya mostly bisa jadi hilang gitu. Sekarang mungkin masih dibutuhkan sampai 10-15 tahun ke depan security dan segala macam. Tapi nanti semuanya sudah serba high tech. Ya hanya penjahat yang high tech yang bisa mendapatkan segalanya. Jadi kalau jadi jahat pun jangan nanggung-nanggung kalau sekarang. Gitu. Harus pinter jahat. Jadi kayak gitu. Dan cewek-cewek juga mungkin nanti ke depan perlakuan-perlakuan KDRT dan segala macam atau perlakuan-perlakuan apa itu bisa ada sinyalemen yang membuat Anda safe untuk berjalan kemanapun. Tapi mudah-mudahan itu bisa cepat ada ya, gitu ya, hal-hal kayak gitu. Tidak ada deteksi itu. Semua permasalahan-permasalahan ini teknologi ini hadir karena memang kebutuhan dari sosial. Jadi ada permasalahan-permasalahan sosial. Jadi rekan-rekan, karena kita di ranahnya ilmu sosial gitu ya, ya cari gali terus bagaimana penelitian-penelitian ilmu sosial ini memang menemukan solusi baru di dalam dunia teknologinya. Jadi teknologi itu nanti membantu PR-PR sosial yang ada. Jadi kayak gitu. Teknologi itu hadir karena ada permasalahan sosial. Gitu. Baik, itu dari saya, Rafli. Oh, baik Pak, makasih Pak. Nih saya mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Berarti ntar dunia bakal ngalamin revolusi industri lagi kayak tahun 1800-an ya Pak? Sudah mengalami sebenarnya. Kita 4.0 itu sudah mengalami itu sebenarnya. Ini kan cuma kan nggak sebesar yang kayak tahun 1800 Pak. Kalau 1800 kan sampai manusia banyak yang dipecatin Pak. Sampai demo besar-besaran Pak. Ya. Itu efek sosial yang nggak diprediksi sebelumnya mungkin. Gitu. Nanti kalau menghadapi 5.0 ini sudah difikirkan gimana caranya supaya tidak ada itu besar-besaran gitu. Makanya maksud saya nanti mahasiswa ini jangan berpikir bekerja di padat karya gitu ya. Jangan berpikir untuk bekerja di padat karya dan jangan pernah berpikir untuk pekerjaan itu mudah didapat gitu. Pekerjaan itu akan sulit didapat karena ruangnya itu sedikit. Meskipun pekerjaannya banyak ya. Pekerjaannya banyak tapi you bisa pahami bahwa karyawannya cuma sedikit. Gitu. Karyawannya nggak butuh karyawan banyak gitu. Nggak butuh karyawan banyak gitu. Nah ini ya, tapi saya yakin solusinya nanti bisa hadir itu ya dari Anda semua gitu. Karena Anda yang mengalami itu. Saya pun mungkin masih mengalami gitu ya. Saya mungkin beda 10 atau 10 tahun mungkin dengan Anda gitu. Itu juga mungkin saya akan mengalami. Saya masih mengalami proses perpindahan itu gitu. Tapi saya sudah punya kaki gitu ya. Saya sudah punya kaki di bekerja gitu. Nah, Anda yang belum gitu. Nah, ini yang PR-nya gitu. Saya mungkin bisa bersiap untuk merubah ini semua. Misalnya sekarang saya ngajar mungkin masih tatap muka nanti ke Anda. Tapi saya nanti harus berpikir bagaimana mengembangkan diri saya untuk saya bekerja tanpa tatap muka lagi gitu. Tanpa tatap muka lagi. Makanya semua pekerjaan saya videokan gitu ya. Semua pekerjaan saya videokan, saya record gitu ya. Untuk nanti saving apabila ada perkembangan-perkembangan yang lain. Universitas nanti prediksi itu akan berubah menjadi transversitas, gitu ya. Universitas menjadi transversitas. Jadi kalau uni itu seluruh jurusan itu ada di dalam satu tempat, gitu. University. Jadi
Versitas itu bermacam-macam, bervariasi gitu, varietas, versitas gitu ya. Kemudian diunikan, diikat di situ di dalam satu. Makanya Universitas Bhayangkara terdiri dari Fakultas A, Fakultas B, Fakultas C yang ada di dalam satu tempat, yakni Bhayangkara Jakarta Raya. Itu universitas. Nah, transversitas gitu. Dia satu satu tapi bisa untuk kemana-mana gitu ya. Satu tapi bisa untuk kemana-mana gitu ya. Ini ditandai dengan dibukanya kampus yang online tuh, namanya kampus yang ada di Simatupang tuh, kampus Asia apa namanya saya lupa gitu ya. Itu rektornya dari luar negeri gitu ya, rektornya dari luar negeri, bukan rektor Indonesia. Kemudian jurusannya juga berbasis teknologi gitu ya. Kemudian pembelajaran menggunakan jarak jauh gitu ya. Jadi translintasnya sudah lintas gitu ya. Semuanya udah lintas, sudah tidak menggunakan lagi orang harus kumpul di satu tempat, kemudian dia tinggal menggunakan jarak jauh gitu ya. Jurusan bisa didapatkan dimanapun tanpa orang harus ke sana gitu ya. Jadi kayak gitu. Gitu Rafli. Oke, baik Pak. Ya. Ada lagi rekan-rekan semua? Saya mungkin akan bertanya lagi kepada Bela Nusa dan Bangsa. Bela Nusa dan Bangsa. Iya, Pak. Oke. Sejauh mana kamu bisa membela nusa dan bangsamu nanti ke depan? Gimana ya, Pak ya? Habis tidur Pak dia itu Pak. Berarti nggak membela nusa dan bangsa dong. Kayak gitu. Habis dari kamar mandi, Pak. Iya. Nggak se-ekstrim itu juga kali diceritain di sini. Nah, nanti kalau saya tanya dari kamar mandi habis ngapain gitu. Nanti Leonardo nanya, kok nggak ngajak-ngajak gitu. Aduh. Berat. Oke, Bel. Ya, Pak. So, what have you done and what must you do next? Apa, Pak? Nggak kedengeran. What have you done and what must you do for the next? Apa ya Pak artinya, Pak? Udah berduga. What have you done? What have you done? Apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini dan what must you do for the next? Apa yang harus kamu lakukan nanti ke depannya? Maaf Pak, sebelumnya tadi kan saya kamar mandi. Saya nggak tahu topik pembahasan tuh apa, Pak. Pak, kalau dari saya aja deh, Pak. Oke, Sapira. Ya kan kita udah kuliah nih, Pak. Maksudnya ya nggak usah main-main lagi, berarti tingkatkan prestasinya. Gitu ya, Pak. Ya. Terus perbanyak, tadi kata Bapak, perbanyak sertifikat kompetisi. Kompetensi di bidang teknologi komunikasi. Lalu berpikir usaha untuk perusahaan yang bakal mikirin teknologi dan kreativitas. Oke. Lalu nah ini nih Pak, berarti semakin ke depan kita harus punya data diri yang semakin aman gitu. Maksudnya gimana sih Pak? Data diri kita makin nggak aman, ngerti gak Bapak? Nggak ngerti itu. Data diri nggak aman. Kayak email gitu harus lebih aman gak sih Pak? Oh ya.
I see. Iya. Gini, segala yang kamu lakukan, baik di online gitu ya, itu akan menjadi recording atau apa sih namanya, rekaman perjalanan Anda gitu. Jadi HRD ke depannya, HRD itu nanti disebutnya human capital management. Jadi human capital management bagaimana orang, dia akan berfokus bagaimana orang ini gitu. Nah, sehingga medsos-medsos kamu itu dibentuk, membentuk citra diri kita gitu. Jadi medsos digunakan benar-benar that's yang bagus-bagus terkait kamu gitu. Kalau kamu bentuk kayak gitu ya. Kalau kita bisa bentuk seperti itu. Tapi kalau mau membentuk apa adanya juga silahkan gitu ya. Membentuk apa adanya juga silahkan. Gitu. Itu pilihan aja. Kalau saya apa adanya saja gitu, apa adanya saya, karena saya nggak ada yang hal aneh-aneh juga gitu, nggak ada yang hal aneh-aneh juga gitu. Nah, kalau misalnya ya itu gitu kan, misalnya kamu sering tiktokan atau apa tiktokan yang nggak jelas misalnya dan segala macam gitu, itu kan menjadi recording dari orang gitu. Nah, itu image dari Anda itu, sehingga orang akan merangkaikan ke hal-hal itu. Jadi kata kunci adalah bijak dalam bermedia. Itu menjadi penting juga, bijak dalam bermedia. Kalau misalnya Anda pengen yang asik-asik, saya dulu pernah nyaranin ke mahasiswa gitu, misalnya Facebook atau Instagram atau apa, you buat 2. Satu itu adalah untuk kamu hura-hura, satu untuk memang membentuk citra diri yang kamu jual ke perusahaan-perusahaan, nanti kamu bekerja, jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau bagus semua juga, HRD juga bukan orang bodoh gitu, orang pinter yang dia bisa ngelihat, oh ya masih bagus semua. Jadi dia ada yang butuh originalitas, otentik gitu ya, secara halnya seperti apa gitu. Jadi ya kata kuncinya bijak bermedia sih. Kamu bijak, mainkan media itu juga dimainkan sesuai dengan fungsinya seperti apa gitu ya. Kalau saya kan membentuk apa sih namanya? Ya di Facebook saya nggak jauh, misalnya saya ngomongin kritik gitu, kritik pemerintah ada gitu. Kemudian senangannya saya misalnya apa sih namanya, kegiatan saya misalnya mengajar, kadang saya upload gitu. Kemudian saya senangnya diskusi misalnya atau apa gitu, saya upload gitu. Berikutnya kegiatan-kegiatan di keagamaan misalnya, itu saya masukkan juga gitu. Itu ya karena memang saya begitu gitu, saya senangnya di itu gitu. Jadi dunia mengajar, dunia keagamaan, dunia sosial gitu, itu saya upload ya, itu memang jati dirinya saya udah gitu. Nah kemudian yang dulu-dulu yang kadang masih ya ABG atau apa, itu kan saya juga ada gitu ya. Ya masih itu nggak apa-apa, itu bagian originalitas aja mereka bagi saya. Dan HRD bisa melihat, ya udah bagusnya gitu. Soalnya kalau dia mau bentuk supaya yang bagus banget juga nggak masalah, silahkan aja dari sekarang gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik. Ada lagi yang lain teman-teman semua? Kita akan selesai di jam 10 ya. Kita akan selesai di jam 10. Dan saya harapkan itu ya, rekan-rekan semua bisa membuild gitu ya, membangun diri dari sekarang gitu ya, mempersiapkan hal-hal yang kemungkinan akan menjadi sulit gitu ya. Saya membayangkan dunia itu nanti semakin lama semakin nggak membutuhkan manusia dalam pekerjaannya. Itu yang menjadi tantangan. Mungkin Anda lulus mungkin berarti 2023 ya. Saya 2023 atau 2022 gitu. Anda lulus 2022 atau 2023, Anda masih safe gitu. Tetapi perubahan sudah mulai cepat dan kalian sudah mulai beradaptasi gitu ya. Mulai adaptasi dari sekarang gitu. Mulai beradaptasi dari sekarang.
gitu. Semuanya apapun itu, sehingga Anda punya nanti lahir inisiatif untuk bisa mengembangkan apa. Gitu, itu yang diharapkan. Itu yang saya harapkan. Gitu. Baik. Ada pertanyaan atau cukup di sini rekan-rekan semua? Cukup Pak, mungkin. Baik. Kalau cukup, kita cukupkan saja. Dan jangan lupa UTS gitu ya. Kalau sudah, nanti saya akan sounding untuk menyatakan kalian sudah mengisi atau belum gitu. Ada masalah nggak untuk UTS-nya? Mudah kan ya? UTS-nya nggak sulit ya? Bisa Pak, itu dijawab. untuk soalnya paling telat tanggal 5 ya Pak ngisinya ya Pak? Ya pokoknya kan kalian hari ujian kalian kapan, berarti ya hari ujian itu selesainya. Di jam yang sama juga. Jadi saya akan close semuanya. Dan biasanya itu saya close berarti di tanggal 4 semuanya. Gitu. Di tanggal 4 atau tanggal 5 ya. Tanggal 5 di jam. Jadi silakan diisi dengan sebaik-baiknya. Gitu. Dan mudah-mudahan karya-karya kalian yang itu kita bisa jadikan nanti buku rujukan gitu nanti yang bagaimana membuat itu. Tapi saya harus memastikan kalian nggak membuat itu sebagai plagiasi gitu. Itu dulu. Gitu. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Diskusi yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke.